Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan kurikulum baru, terkait dengan pembiasaan baru atau new normal. Sebelum lanjut video ini, bagi yang belum mengaji dan sholat, segera laksanakan sholat. Bila yang sudah, lanjut. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Saya Ahmad Nizar Zulmi MPD, biasa dipanggil Pak Nizar. Dalam video kali ini Pak Nizar akan membahas terkait dengan kurikulum baru di masa kebiasaan baru ini. Memang tidak dipungkiri kita semuanya berada di zaman abad 20 dan mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus melakukan kebiasaan baru. Apalagi dalam situasi kali ini kita harus melakukan secara daring atau online, tidak masalah. Tidak menyurutkan kita, niat kita, semangat kita untuk senantiasa belajar. Tetap semangat belajar walaupun sedang berada di rumah. Selanjutnya, terkait dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3451 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah pada masa kebiasaan baru. Yang dulunya kelas 9 dibahas jumlah topik berjumlah 13, saat ini dibahas dengan jumlah topik 10. Adapun beberapa topik yang akan dibahas pada tahun ini sebagai berikut. Yang pertama, KD 3.1. Memahami Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, Quran Surat Ali Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal serta hadis terkait. Poin 3.2, memahami Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait. Poin 3.3, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Poin 3.4, memahami makna iman kepada qadha dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Poin 3.5, memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Poin 3.6, memahami ketentuan zakat. Poin 3.7, memahami ketentuan ibadah dan umroh. Poin 3.8, memahami ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Poin 3.9, memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Dan yang terakhir, poin 3.10, memahami sejarah tradisi Islam di Nusantara. Itu tadi KD dalam setahun yang akan kita bahas untuk kelas 9 pada tingkatan sekolah menengah pertama. Selanjutnya, terkait dengan penilaian yang akan Pak Nizar ambil, nanti akan ada dua versi, yakni penilaian individu dan juga penilaian kelompok. Walaupun secara daring tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya terkait dengan kontrak KBM, tidak terlalu banyak kontrak KBM karena kita pembelajaran melalui daring atau online. Berbeda dengan kontrak KBM ketika kita berada di ruang kelas. Selama pandemi, selama pembelajaran daring ini, kontrak KBM-nya cukup. Yang pertama, niat belajar lillahi ta'ala. Yang kedua, menjaga komunikasi. Dan yang ketiga, senantiasa membantu orang tua di rumah. Itu saja poin-poin kontrak belajar kita. Mudah-mudahan Allah meningkatkan belajar kita, Allah memahamkan pikiran kita di setiap mata pelajaran yang ada. Yang terakhir, ada pesan dari salah satu inspirasi saya, yakni Pak Dahlan Iskan.
Beliau mengatakan, Tuhan menaruhmu di tempat yang sekarang bukan karena kebetulan. Termasuk pada zaman sekarang ini, pada masa pandemi ini, pada pembelajaran daring ini, bukan kebetulan. Itu semuanya karena izin Allah. Selanjutnya, orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air. Itu pesan dari Pak Dahlan Iskan. Mudah-mudahan bisa kita renungi bersama dan menjadikan kita selalu bersemangat, tidak leye-leye, di rumah tidak tidur saja, tapi tetap belajar. Yang kedua, pesan dari Pak Dahlan Iskan yakni setiap orang pasti punya jatah gagal. Maka habiskanlah jatah gagalmu ketika kamu masih muda. Mumpung masih muda, habiskan jatah gagalmu. Mumpung masih muda, salah tidak apa-apa, salah perbaiki, salah evaluasi. Mumpung masih muda, ya, mumpung masih muda, salah tidak apa-apa, terus lanjutkan, terus belajar, terus kerja keras, terus belajar yang lebih giat. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi yang senantiasa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi yang senantiasa meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekilas video terkait dengan apa yang akan dicapai untuk kelas 9 pada tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.